Israel, yang mana dia itu berpesan kepada umatnya, ya Habib, dengan 3 pesan, yang mana 3 pesan ini cukup untuk dijadikan pedoman minal awwalin ilal akhirin. Apa yang 3 pedoman itu? Yang pertama, ittaqillaha fis sirri wal alan. Hendaklah kita semua takut kepada Allah, bukan hanya di luarnya saja yang takut kepada Allah, akan tetapi ketakutan kepada Allah ini timbul dari hati, timbul dari sir kita semua. Lalu kalau hati yang sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita tidak akan pernah berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang banyak, sendirian, dia itu tidak akan pernah berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan hanya luarnya yang takut, akan tetapi hatinya yang takut kepada Allah, hatinya yang cinta kepada Allah, hatinya yang melihat kepada Allah, seakan-akan dia itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, anak keturunan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kafa bi thalathi khisalin, cukuplah dengan 3 perkara itu. Yang pertama apa? Ittaqillaha fis sirri wal alan. Munten kula ben sampean takok de Allah taala, seatani tak kira bengal. Nicok tabunan yang menjadi pedagang tidak akan berani ngambil timbangan, yang menjadi pejabat tidak akan berani korupsi, khianat kepada rakyatnya. Kenapa? Karena takut kita dari hati yang paling dalam, kita merasa selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang barokah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita dipertemukan, dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsikil lisan anin nas la tadhkuruhum illa bi khairin. Jangan pernah engkau menyebutkan suatu manusia, seorang manusia satupun, kecuali dengan kebaikan. Artinya jangan kita pernah berghibah kepada orang lain. Bahkan Habib, saya mengutip makalahnya Imam Ghazali. Mohon maaf, bukan saya di sini memberi penjelasan bahwa zina itu dosa kecil, tidak. Akan tetapi kata Imam Ghazali, dosanya ghibah itu Bib, lebih berat daripada dosanya zina. Karena orang itu kalau berzina lantas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah menerima tobat orang-orang yang berzina itu. Akan tetapi orang yang berghibah kepada orang lain, Allah tidak pernah mengampuni orang tersebut, kecuali orang tersebut minta ampun kepada orang yang dighibahi dan mendapatkan ampun dari orang yang dighibahi tersebut. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, unzur ila khubzikal ladzi ta'kul hatta yakuna min halal. Lihatlah apa yang akan kalian makan, lihat dulu apakah dia halal, apakah dia haram. Kalau haram, buang jauh-jauh. Kalau halal, walaupun makanan itu makanan ringan, makanan jelek, makanan yang tidak diperhitungkan, bukan makanan mewah, makanlah, karena itu yang akan memberi semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat apa yang disampaikan Imam Abil Hasan Ali Asyadili, al halalu yajurru ilal halal wal haram yajurru ilal haram. Ketika di dalam tubuh kita ada minuman yang haram, ada makanan yang haram, maka kita akan semangat untuk melakukan yang haram-haram. Akan tetapi kalau di dalam tubuh kita ada yang halal, minuman yang halal, darah yang halal, makanan yang halal, maka kita akan diberikan semangat oleh Allah untuk selalu melakukan, mengerjakan yang halal-halal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau benar ada manfaat dan barokahnya, kalau banyak salahnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tidak berdiri dari majelis ini kecuali kita dipanggil oleh para malaikat, kumu maghfurina lakum. Sudahlah kalian sekarang pulang ke rumahnya masing-masing, karena dosa kalian semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma wal afwah minkum. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamis siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.